Perkenalkan, nama saya Simpson Permonangan Huta Barat dengan NIM 191401068. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah rangkuman mengenai kuliah umum dengan materi Research in Computer Science yang dibawakan oleh Bapak Dr. Thomas Anung Basuki. Pada kuliah umum tersebut mengenai riset ilmu komputer, terdapat tujuan dari riset ilmu komputer, yaitu bertujuan untuk mencari solusi. Dan arah dari riset ilmu komputer itu terdapat dua arah. Yang pertama itu adalah arah internal dan juga arah eksternal. Di mana pada riset ilmu komputer internal ini, riset ilmu komputer digunakan untuk mencari solusi pada masalah bidang ilmu komputer. Seperti membuat algoritma-algoritma, struktur data, dan teknik untuk perkembangan bidang itu, yaitu ilmu komputer. Dan yang eksternal, computer science ini adalah as a surprise, di mana computer science digunakan untuk membantu memecahkan masalah di luar bidang ilmu komputer dengan solusi dari ilmu komputer. Ketika sudah kita ketahui riset ilmu komputer ini, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam melakukan riset ilmu komputer. Ada 5 langkah. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah problem definition. Kita harus mencari masalah apa masalah yang ingin kita berikan solusi. Setelah kita mendapatkan sebuah masalah atau problem, kita akan lanjut ke studi literatur. Kita mungkin mencari seperti jurnal atau paper yang berhubungan dengan masalah tersebut. Setelah kita melakukan studi literatur, langkah selanjutnya yaitu mencari solusi. Jadi kita harus mencari solusi dari problem yang ingin kita riset. Untuk langkah yang keempat itu ada verifikasi, di mana verifikasi ini terdapat uji coba dari solusi yang telah kita dapatkan. Dan yang langkah terakhir yaitu adalah kesimpulan. Bapak Anung telah memberikan sebuah pengalamannya di mana di riset ilmu komputer secara internal itu lebih sulit untuk mendefinisikan masalah. Seringkali studi literatur itu dilakukan itu sebelum melakukan definisi masalah. Jadi studi literatur terdahulu baru mendapatkan masalah yang ingin kita riset. Dan riset ilmu komputer secara internal ini itu sifatnya lebih independen, dan solusinya bisa berupa algoritma, framework, atau metode. Untuk verifikasinya terdapat 3, yaitu verifikasi formal, testing, dan juga benchmarking. Pak Anung juga memberikan sebuah 3 kunci, yaitu pertama, kita harus kenali kekuatanmu, yaitu kita kenali dahulu apa bidang yang kita kuat atau bidang yang kita gemari. Dan yang kedua itu adalah terbuka. Dan yang ketiga, tak kalah pentingnya, yaitu adalah doa. Kita juga harus meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kita harus juga berdoa menurut agama kita masing-masing untuk dilancarkan proses riset kita. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada riset-riset yang telah dilakukan oleh beliau. Di mana yang pertama riset pada bidang formal method. Di riset yang pertama yaitu Formal Specification of Digital Libraries in RSL. Di sini RSL itu adalah Rice Specification Language, dan RSL ini telah disebutkan bahwa itu dikembangkan oleh UNU. Dan yang riset kedua, Model Checking Interface Design to Reduce User Error, di mana Bapak Anung pada saat S3 dia mengambil mata kuliah, dan dia membuat paper ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliahnya untuk lulus dari mata kuliah tersebut. Dan pada paper yang kedua ini
atau pada riset yang kedua ini, beliau juga belajar mengenai Petri net, yaitu sebuah diagram. Riset ini juga itu bertujuan untuk mengetahui pengguna atau error-error pada pengguna pada saat melakukan design interface. Selanjutnya ada model checking user behavior using interaction components, di mana riset ini itu sebuah dikembangkan dari makalah sebelumnya, itu makalah model checking interface design to reduce user error. Dan namun di riset yang ketiga ini beliau menggunakan bahasa baru yaitu Maude. Selanjutnya terdapat riset translation stochastic CLS into Maude. Ini adalah Q3 jurnal, di mana isinya mengenai pengembangan dari CLS, dan CLS juga dikembangkan lagi dengan aspek stochastic. Riset lainnya yaitu seperti modeling cell cycle using different levels of representation, bertujuan agar CLS itu dapat diaplikasikan. Terdapat OpenGL, C++, syntax, dan semantik. Riset ini juga mengenai perubahan visual yang dipicu oleh reaksi kimia atau biologi pada level seluler atau level sel. Riset selanjutnya yaitu adalah modeling the dynamics of an Aedes albopictus population, di mana Aedes albopictus ini merupakan sebuah jenis nyamuk, dan di dalam riset ini ada sebuah pengembangan CLS dan penambahan sebuah fitur spatial pada stochastic CLS. Tujuan dari riset ini yaitu pemodelan perkembangbiakan nyamuk dengan bahasa yang dikembangkan pada level populasi. Selanjutnya riset yaitu riset transformation of UML 2.0 sequence diagram into colored Petri nets, di mana tujuan dari ini itu mendefinisikan semantik dari diagram sequence, yaitu Petri nets tadi. Dari riset yang ini itu membuat sebuah riset satu lagi yaitu verifying UML based interaction using colored Petri nets. Jadi riset selanjutnya yaitu yang ini merupakan sebuah teknik untuk memverifikasi dari ada sebuah teknik verifikasi dari riset sebelumnya. Oke. Selanjutnya terdapat pada bidang NLP, di mana Pak Anung melakukan riset how similar is similar, comparison of bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Jadi riset ini memfokuskan pada permasalahan yaitu bahasa yang mirip tapi terasa beda, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Terdapat ada sebuah bahasa yang ada di kedua bahasa tersebut, namun maknanya berbeda dari kedua tersebut. Seperti contoh, mungkin kayak percuma dalam bahasa Malaysia itu ada seperti kayak beli 2 percuma 1. Namun jika kita ke Indonesia kan itu kayak seperti beli 2 sia-sia 1. Namun sebenarnya maknanya yaitu adalah beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya ada riset pada bidang AI, di mana beliau menyebutkan fokusnya yaitu di bio-inspired teknik. Pada riset yang pertama yaitu asynchronous Iceland model genetic algorithm for university course timetabling, di mana tujuan dari risetnya itu mengatasi lokal optimum dengan memodelkan populasi pada pulau-pulau yang berbeda. Selanjutnya ada riset performance enhancement of backpropagation algorithm using momentum and learning rate with a case study on fingerprint recognition. Tujuan dari riset ini adalah memperbaiki backpropagation algorithm untuk studi kasus pada alat fingerprint. Oke, selanjutnya ada deep learning mobile app
based microscopic live imaging disease classification with Azure Cloud Computing Service. Di sini adalah sebuah pendeteksian penyakit pada daun dengan menggunakan gambar. Selanjutnya ada sebuah riset di mana judul Novel Global MPPT Technique Using Improved PSFW Algorithm for PV System under Partial Shading Conditions, dan ini berjenis dan ini adalah Q1 jurnal, di mana ini mengenai pergerakan sebuah solar panel yang bergerak mengikuti matahari. MPPT itu adalah teknik untuk mengenali posisi paling bagus atau paling baik untuk mengambil cahaya matahari, yaitu adalah posisi solar panel tersebut, di mana beliau menyebutkan bahwa di dalam riset ini beliau menggabungkan dua teknik PSO dan firewall algorithm. Baiklah, sekian dari rangkuman yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.